Halo guys, kembali lagi di channel Smart Nice. Education. Setelah sekian purnama kita tidak buat konten, akhirnya hari ini kita kembali menyapa teman-teman pecinta YouTube. Kali ini kita membahas topik yang berbeda dari video-video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas isu yang lagi heboh banget khususnya di seluruh pelosok Indonesia. Apalagi kalau bukan isu politik, di mana Indonesia tahun depan akan menyelenggarakan pesta demokrasi, baik dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Nice. Dan yang lebih menariknya lagi adalah pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Persaingan politik yang semakin ketat, sengit, dan panas nih guys. Adu gagasan, kritik, serta nyinyir menyatu di dalam setiap perdebatan politik, baik di tingkat elit sampai pada perdebatan akar rumput. Dari sekian perdebatan hebat tentang politik di Indonesia, isu yang sampai saat ini sangat heboh di Indonesia yaitu tentang isu politik dinasti. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu politik dinasti, agar pembahasan kita tidak melebar kemana-mana. Sekarang kan sudah zamannya teknologi guys, jadi tidak susah-susah lagi kalau ada sesuatu hal yang kita tidak tahu. Kita tinggal searching saja, kita tanya Mbak Google, maka semuanya akan dijawab dengan baik dengan berbagai referensi-referensi yang menambah wawasan kita terhadap sesuatu hal. Nah, langsung saja kita coba, kita searching, kita tanya sama Mbah Google, apa sih sebenarnya politik dinasti itu? Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anaknya, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Atau pengertian lain, politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Nah, dari pengertian di atas kita sudah lumayan memahami apa sebenarnya pengertian politik dinasti. Sebenarnya politik dinasti itu lebih mengarah kepada negara yang menganut sistem kerajaan sebenarnya, di mana kepemimpinannya tidak dapat digantikan oleh orang lain selain garis keturunan dari raja itu sendiri. Contohnya seperti Inggris. Namun di Indonesia apakah politik dinasti itu masih relevan untuk diterapkan? Harusnya sih tidak ya, karena Indonesia sendiri kan sekarang sudah menganut sistem demokrasi, di mana setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin di tingkat manapun, asalkan seseorang itu memiliki kapasitas dan kemampuan. Lalu kenapa isu politik dinasti menguat di Indonesia saat ini? Ya, ini dia yang menjadi inti pembahasan kita hari ini, di mana isu politik dinasti saat ini di Indonesia cukup kuat diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat. Kenapa isu politik dinasti ini begitu kuat saat ini di Indonesia? Kalau kita coba cari lagi di Google tentang politik dinasti di Indonesia, maka yang muncul kebanyakan tentang keluarga Presiden Joko Widodo. Kenapa demikian? Hampir semua dari keluarga inti Pak Jokowi masuk di dalam jabatan-jabatan politis. Kita mulai dari tingkat presiden, yaitu Pak Jokowi sendiri. Terus anaknya Gibran jadi wali kota Solo. Menantunya Bobi menjadi wali kota Medan. Kaesang jadi ketua umum PSI. Dan yang makin membuat publik heboh yaitu majunya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo di Pilpres tahun 2024 mendatang. Sebenarnya kalau merujuk dari sistem yang dianut Indonesia saat ini, yaitu sistem demokrasi, di mana jabatan-jabatan yang diduduki keluarga Pak Jokowi itu melalui proses pemilihan umum, yang artinya mereka terpilih bukan karena penunjukan langsung oleh Pak Jokowi, tapi atas dasar suara masyarakat yang diberikan saat pencoblosan di TPS. Atau dalam pengertian lain, jabatan yang mereka duduki itu ya masyarakat sendiri yang memberikan, karena tidak mungkin mereka menduduki itu tanpa hasil pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dalam sistem kerajaan ya tidak seperti itu. Tidak ada suara masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin berikutnya, tidak ada. Jadi dipilih oleh ya raja itu sendiri. Jadi kita hanya mengikuti apa saja kebijakan yang dibuat oleh
raja tertentu dalam suatu negara yang menganut sistem kerajaan. Tapi sedikit berbeda menurut saya dengan proses yang dilewati Mas Gibran saat mencalonkan sebagai cawapres. Di mana ketika awal-awalnya nih Mas Gibran digadang-gadang menjadi salah satu cawapres, isu itu semakin dikuatkan lagi ketika ada pertemuan Mas Gibran dengan Pak Prabowo di Solo waktu itu. Kalau tidak salah tanggal 19 Mei 2023 yang lalu, publik dan saya sendiri berpikir bahwa ini semacam gimmick politik lah ya. Karena secara aturan konstitusi tidak mungkin Mas Gibran akan menjadi cawapres. Dikarenakan batas usia cawapres menurut aturan di Indonesia harus 40 tahun. Namun seiring berjalannya waktu muncullah gugatan di MK terkait batas usia cawapres, di mana singkat ceritanya di bulan Oktober kemarin Mahkamah Konstitusi memutus perkara tentang usia cawapres dengan bunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini tentunya menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan akademisi yang paham tentang hukum, di mana diduga ini ada aroma ketua MK dalam hal ini Pak Anwar memberikan karpet merah kepada ponakannya Gibran untuk bisa mencalonkan sebagai cawapres salah satu calon di Pilpres tahun 2024. Bagaimana mungkin publik tidak berpikir negatif ya terhadap putusan MK tersebut, di mana ketua MK Pak Anwar adalah termasuk dalam lingkaran keluarga besar Pak Jokowi. Tidak lama setelah putusan MK keluar, langsung saja Mas Gibran bermanuver politik sehingga dinyatakan sah menjadi bakal capres Pak Prabowo. Kalau menurut saya sih, ini benar-benar strategi teater politik tingkat dewa guys. Gimana nggak tingkat dewa? Timingnya diatur sedemikian terstruktur. Bahkan tidak ada celah lagi untuk merubah keputusan itu. Suka nggak suka, ya harus diikuti. Inilah yang membuat isu politik dinasti Pak Jokowi semakin menguat di Indonesia. Bahkan media asing juga beberapa memberitakan hal tersebut. Saya nggak tahu ya pandangan teman-teman seperti apa tentang keputusan ini. Tapi saya sendiri sebagai orang awam melihat putusan MK ini sangat sedih. Karena harusnya putusan MK itu untuk kepentingan segenap bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan satu keluarga atau kelompok saja. Bahkan hal ini semakin terkonfirmasi dengan putusan MK yang memutuskan bahwa Ketua MK Pak Anwar melanggar kode etik berat dan diberhentikan sebagai Ketua MK. Bagi saya sebagai kaum muda, silakan sajalah berjuang dalam politik untuk menduduki sebuah jabatan sepanjang dia itu memiliki kemampuan dan kapasitas sebenarnya. Tapi dengan perjuangan dan proses yang baik dan benar. Maksudnya apa? Yaitu tidak memanfaatkan kekuasaan keluarga untuk meloloskan dirinya. Yaitu seperti keputusan MK ini tadi. Ya jelas-jelas Ketua MK itu kan pamannya Mas Gibran. Karena negara ini menjadi kacau kalau dimulai dari proses yang salah guys. Itu menurut saya ya. Tapi ya masing-masing kita punya pandangan yang berbeda-beda. Padahal di sisi lain Pak Jokowi begitu bagus kinerjanya selama ini sebenarnya ya. Bahkan itu dibuktikan oleh beberapa lembaga survei di tahun ini yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan dengan kinerja Pak Jokowi itu mencapai 80-82%. Dan itu sangat tinggi sepanjang sejarah negara Indonesia sebenarnya. Jadi menurut saya sayang banget gitu kalau diakhiri dengan strategi-strategi politik yang menurut saya kurang terhormat sih menurut saya ya. Saya sih berharap beliau meninggalkan legasi yang baik di akhir-akhir masa jabatannya ya. Karena kekuasaan dan jabatan itu kan ada akhirnya. Tapi kenangan dari peristiwa akan terus diingat sepanjang masa guys. Jadi itu akan menjadi catatan generasi ke generasi bahwa pernah terjadi hal seperti ini di masa kepemimpinan ini. Nah, jadi saya berharap di masa Pak Jokowi yang sangat bagus-bagusnya ini jangan sampailah diakhiri dengan cerita yang cukup drakor ya kalau menurut saya. Jadi kalau ditanya apakah peristiwa ini menjadi politik dinasti? Jawaban saya, secara sistem tidak mungkin karena kita menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan bangsa ini ada di tangan rakyat itu sendiri. Tapi langkah-langkah yang dilakukan dari proses akhir-akhir ini untuk menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024 ini khususnya di Pilpres, ya langkah-langkahnya udah kayak seperti politik dinasti ya. Tapi ya terserahlah, itu masing-masing punya pandangan. Tapi kalau saya sendiri agak kurang sehat menurut saya kalau
caranya seperti yang kita saksikan saat ini. Tontonannya agak kurang menarik untuk bisa dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya sebenarnya. Poin terakhir saya guys, setiap keputusan pasti ada pro dan kontra di antara lapisan masyarakat, apalagi ini keputusan yang menyangkut hajat seluruh dan segenap bangsa Indonesia. Pasti banyaklah pro dan kontra. Masing-masing kembali ke kita berpikir seperti apa terkait keputusan dan proses yang sedang berjalan ini. Nah, nanti itu akan dibuktikan oleh suara masyarakat di TPS pada tahun 2024. Artinya begini, kita bolehlah berbeda pandangan, berbeda pilihan nanti ketika kita memilih calon presiden. Sekarang ada 3 calon, jadi silakanlah memilih antara 1, 2, dan 3. Tapi ingat, jangan sampai kita menghilangkan persaudaraan di antara kita. Karena yang lebih penting adalah persatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang dipesankan pada sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Itu dia guys pembahasan kita hari ini. Cukup singkat tapi saya berharap ada manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita boleh beda pilihan tapi tetap kita selalu mengedepankan persatuan Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton konten-konten Smart Education. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Biar channel Smart Education semakin berkembang dan memberikan manfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Salam Smart Education.